Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Arya Ded ya ingin sharing tentang cara penentuan diagnosa keperawatan pada kasus-kasus anak ya. Di sini sebelum saya bahas ya, jangan lupa subscribe, like, komen ya, serta kirim-kirim aja linknya ke teman-teman. Semoga teman-teman kita atau teman-teman kita semua tahu ya cara penentuan diagnosa yang tepat pada kasus-kasus kegawat daruratan maupun untuk penentuan pada pasien yang dia lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Soalnya kadang suka kurang tepat cara penentuan diagnosa prioritas. Langsung saja ya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share gitu. Oh iya, penentuan diagnosa ini sering muncul, bahkan banyak di kasus-kasus soal uji kompetensi keperawatan ataupun uji kompetensi kebidanan juga bisa. Terus pada soal-soal seleksi bidang atau teknis pada keperawatan ya. Oke, langsung saja untuk diagnosa keperawatan di sini dari dari kelima poin di sini. Ini merupakan asuhan keperawatan ya. Ini asuhan keperawatan itu yang pertama poinnya itu adalah dari proses pengkajian. Proses pengkajian di sini kita menggali data dari pasien ataupun dari keluarga yang sifatnya itu sedang dirasakan oleh pasien. Yang kedua itu penentuan diagnosa. Penentuan diagnosa ini kita prioritaskan atau kita tegakkan diagnosa ini setelah hasil dari pengkajian, dari mulai prioritas utama sampai dengan diagnosa selanjutnya. Terus yang ketiga, setelah kita penentuan diagnosa, kita harus mengintervensikan keperawatan. Intervensi keperawatan adalah yaitu rencana keperawatan yang akan dilakukan ke pasien gitu sesuai dengan diagnosa. Terus implementasi itu adalah proses pelaksanaan tindakan ke pasien. Terus evaluasi yang terakhir. Evaluasi di sini adalah setelah kita melakukan tindakan ke pasien, nah itulah ada hasilnya nanti. Hasil evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi sharing tentang diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan di sini yang ingin saya bahas atau diagnosa prioritas, karena di dalam tes-tes CPNS ataupun P3K dan uji kompetensi perawat kebidanan ataupun kedokteran biasanya diagnosa itu yang dikeluhkan pasien atau diagnosa atau keluhan utama yang paling dikeluhkan oleh pasien gitu ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke soal ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Buat kasus nomor 1, seorang anak Z berusia 5 tahun dengan berat badan 15 kilo dengan keluhan muntah. Nih, keluhannya muntah ya. Lebih dari 5 kali dan diare lebih dari 4 kali. Terlihat lemes, mukosa bibir kurang lembab. Hasil TTP tekanan darahnya 90/70, nadinya 135 kali per menit dan suhunya 377 ya. Maaf ini enggak kelihatan. 37,7 derajat Celcius dan RL-nya 30 kali per menit. Ya, dari kasus tersebut manakah prioritas diagnosa keperawatan pada anak Z? Oke ya. Kita langsung saja ke poinnya. Yang A itu hipertensi, yang kedua defisit volume cairan, yang C gangguan eliminasi, dan yang D intoleransi aktivitas. Gitu ya. Yang dari di sini hipertensi nih. Mohon maaf, hipertermi ini maksudnya. Hipertermi ya. Hipertermi di sini tidak ada tanda-tanda hipertermi di sini adalah 377. Emang dia lagi demam ya, lebih dari 375.
Tapi masih kurang ya, kurang kurang prioritas gitu. Soalnya dia cuma satu aja dari datanya. Yang kedua itu defisit volume cairan. Kalau defisit volume cairan itu data pendukungnya banyak ya. Yang pertama itu adalah keluhan muntah, ada lebih dari 5 kali, diare, lemas, dan mukosa bibir kurang lembab gitu ya, dan disertai dengan nadinya yang tinggi. Ini adalah nadi tinggi menandakan bahwa pasien itu lagi kekurangan cairan, bisa jadi dengan shock gitu ya. Kalau eliminasi sih nggak ada ya, di sini nggak ada, dan gangguan internet aktivitas juga nggak ada. Oke lah, dapat kita simpulkan ya, ternyata untuk diagnosa prioritas pada anak JIT itu adalah defisit volume cairan yang B ya. Soalnya apa? Datanya paling banyak pokoknya, mendukung juga. Oke, gampang kan untuk penentuan diagnosa keperawatan? Kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu anak K usia 10 tahun dengan berat badan 25 kilo dengan keluhan batuk disertai sesak nih, batuk disertai sesak sejak dan demam sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan terdengar suara ronhi di kedua lapang paru, sulit tidur dan terlihat lemas. Dari hasil pengkajian TTP-nya, tekanan darahnya itu 90/70, nadinya 115 kali per menit, suhunya 375 dan RR-nya 33 kali per menit. Dari kasus tersebut, diagnosa keperawatan prioritasnya adalah apa ya? Yang A itu poinnya itu hipertensi, yang B gangguan istirahat tidur, dan C gangguan kurang volume cairan, dan D kebersihan jalan napas. Oke. Dari kasus di sini kita lihat ya, pada poin A ada hipertensi, tidak hipertensi ya. Tidak ada hipertensi dia. Soalnya pada anak usia 10 tahun dengan tensi 90/70 itu tidak dikategorikan hipertensi. Terus yang kedua yang B itu gangguan istirahat tidur. Emang sih dia sulit tidur karena mungkin ada faktor penyebab lain sehingga dia tidak bisa tidur. Datanya hanya sulit tidur aja ya, masih kurang tepat ini kayaknya untuk penentuan diagnosa ini, kurang tepat ya. Terus kurang volume cairan. Nah, kurang volume cairan di sini dia hanya datanya apa ya? Di sini kurang cairan. Paling terlihat lemes aja ya. Dari terlihat lemes aja bisa jadi dia kurang oksigen, pusing, kurang makan, maupun dia sesak juga bisa dia terlihat lemas. Jadi datanya kurang ya untuk bersih kurang volume cairan. Terus yang D adalah bersihan jalan napas. Kalau bersihan jalan napas di sini data yang paling mendukung sangat banyak ya. Dia keluhan batuk disertai dengan sesak. Ya. Terus terdengar suara ronhi. Nah, ini yang paling mujarab itu adalah paling tepat itu adalah terdengar suara ronhi. Bahwa kalau misalnya ada suara ronhi di kedua lapang paru itu menandakan adanya sumbatan atau adanya dahak sputum di dalam saluran pernapasan begitu ya. Sehingga kalau misalkan suara ronhinya terdengar, otomatis sirkulasi pernapasan tidak akan optimal, makanya bisa jadi dia menyebabkan sulit tidur gitu ya, dan lemes gitu. Jadinya yang paling prioritas utama adalah yang D atau bersihan jalan napas. Pokoknya atau intinya untuk menegakkan suatu diagnosa keperawatan itu cari data yang paling banyak, data DODS-nya, DO-nya yang terutama yang paling banyak ya, yang paling mendukung, itulah yang harus kita prioritaskan gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Seorang anak R berusia 5 tahun, berat badan 17 kilo dengan keluhan muntah lebih dari 5 kali dan diare lebih dari 4 kali. Terlihat lemas, mukosa bibir kurang lembab ya. TTP-nya 90/70 untuk tensinya. Terus nadinya 135, suhunya 377 dan RR-nya itu 30 kali per menit gitu ya. Di sini dari kasus tersebut mereka prioritas tindakan kegawat daruratan. Wah, di sini sekarang nyari tindakan nih. Ya, tindakan kegawat daruratan. Yang A itu adalah
kompres hangat, yang B pemasangan IV kateter, terus yang C itu lanjutkan minum banyak, maksudnya anjurkan minum banyak ini ya, dan yang D itu adalah pemberian obat muntah kolaborasi. Oke, dari kasus tersebut di sini adalah diagnosanya, kita temukan dulu diagnosanya apa. Diagnosa di sini dia adalah shock ya, shock volume cairan, dimana datanya yang paling mendukung itu adalah dia keluar muntah, ada diare ya, terlihat lemes dan bibir juga kurang lembab gitu. Ini tanda-tanda pasien itu dengan shock hipovolemik. Makanya kalau misalnya pada pasien-pasien shock hipovolemik, tindakan prioritas kegawat daruratan pada anak R yaitu adalah pemasangan IV kateter gitu ya. Sebenarnya kalau untuk minum lebih anjurkan minum banyak juga bisa ya, tapi kurang tepat. Itu adalah jangka panjang, bukan kegawat daruratan gitu ya. Oke, paham di sini? Oh iya, jangan lupa share lagi ya. Nanti setelah ini saya akan posting-posting video atau posting-posting konten saya yang tentang kesehatan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ada anak U berusia 7 tahun jatuh dari sepeda dengan keluhan robek di bagian kepala karena terbentur tembok saat pulang sekolah. Anak U mengeluh pusing, muntah, sulit tidur, dan nyeri di bagian kepala dengan skala nyeri 5. TTP-nya itu adalah 90/70, nadinya 105, dan suhunya 372, dan RR juga 30 kali per menit. Dari kasus tersebut, manakah diagnosa prioritas yang harus ditangani lebih utama? Nah, gitu ya, diagnosa prioritasnya apa yang di sini? Oke, yang resiko infeksi ini emang ada ya, benturan dari tembok yang nyerinya itu di bagian kepala, luka robek. Nah, jadi kalau untuk diagnosa untuk menentukan resiko infeksi itu kalian harus mempunyai 5 poinnya tanda-tanda infeksi kayak rubor, kalor, tumor, dolor, fungsi olesa. Itu baru kalian dapat dapat menegakkan diagnosa risiko infeksi. Yang B itu poin B itu gangguan istirahat tidur. Oke, di sini ada emang poinnya sulit tidur karena mungkin sulit tidurnya itu ada gangguan yang lain. Terus kita cari lagi ya. Terus yang C itu adalah nyeri. Nyeri di sini adalah dia nyeri kepala ya dengan skala 5. Nyeri kepala dengan skala 5 dan juga ditandai dengan dia sulit tidur. Mungkin dia sulit tidur akibat dari nyeri tersebut. Nah, nyeri 5 itu udah termasuk dalam kategori nyeri sedang ya. Jadi memang harus segera dilakukan tindakan atau ditegakkan diagnosa prioritas utama adalah nyeri ya. Kalau kurang cairan sih tidak ada tanda-tandanya. Kurang cairan dia salah, berarti gangguan istirahat tidur kurang tepat, risiko infeksi tidak ada. Jadi kesimpulannya itu dari kasus ini bahwa anak U diagnosa keperawatan prioritasnya itu adalah nyeri gitu ya. Untuk penentuan diagnosa keperawatan yaitu yang paling gawat yang sekiranya mengancam jiwa atau mengancam ketidaknyamanan gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ini materi ini sering muncul pada kasus-kasus uji kompetensi keperawatan, kebidanan, ataupun soal-soal tes bidang ya, bidang keperawatan maupun tes PNS P3K itu. Oke, jangan lupa ya, saksikan lagi video-video selanjutnya. Terima kasih buat channel Alessa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.